Sekarang mari kita mencoba latihan pemanfaatan inden, yaitu cara membuat daftar isi. Pertama kita masuk ke aplikasi Microsoft Word. Setelah masuk kita close dulu yang ini supaya tidak terlalu mengganggu. Kemudian kita setting kertas dulu, jadi kita laksanakan dulu macipoknya. Pertama kita masuk ke page setup, bisa di double klik dari area sini atau juga bisa dari menu file page setup. Misalkan format makalah, margin stopnya 3, bottomnya 3, yang leftnya kita isi 4, yang right kita isi 3. Kemudian jenis kertas kita gunakan yang kuarto, cukup karena untuk daftar isi misalkan kita tidak pakai nomor halaman. Kita klik OK. Kemudian sebelum masuk ke poin 2 kita tekan tombol Ctrl A dari keyboard supaya perubahan yang terjadi terlihat. Kemudian kita tentukan spasinya 1,5, dari keyboard kita tekan Ctrl 5. Kemudian untuk perataan teksnya secara umum kita pakai rata kiri kanan yang ini, atau dari keyboard bisa kita klik Ctrl J, akan berpindah ke sini. Kemudian untuk jenis huruf secara umum kita pakai misalkan jenis hurufnya tembus, ukuran 12 cukup. Setelah beres melakukan macipok tadi, kemudian kita ketikkan naskahnya, huruf kapital untuk judul, daftar isi, enter lagi untuk memberi jarak dari judul ke naskah awalnya. Kemudian kata pengantar, daftar isi, misalkan bab 1. Nah, dari sini di tab dari keyboard pendahuluan. Poin A, latar belakang. Poin B, tujuan. Kemudian misalkan yang bab keduanya, bab 2, kemudian tekan tombol tab, isi. Yang A, studi literatur misalkan. Yang B nya penelitian. Kemudian yang bab 3 spasi, tekan tombol tab, kesimpulan dan saran. Yang A kesimpulan, yang B nya saran. Yang terakhir daftar pustaka. Nah, setelah kita ketik keseluruhan daftar isi tersebut, daftar isinya kita blok, bisa melalui mouse tinggal diklik, atau melalui keyboard pakai shift dan tanda panah. Kemudian kita tebalkan, kita perbesar 14, kemudian diketengahkan, center. Udah untuk judul. Sekarang untuk isinya kita blok keseluruhan, kita set inden yang kanan, digeser. Ini target titik-titiknya itu sampai sini. Ini kita antisipasi kalau ada teks lebih dari satu baris, maka teksnya itu akan ke bawah sesuai dengan panjangnya tanda titik-titik tadi. Kemudian kita set yang left indent yang ini sudah terpasang, kita set di sini. Ini sebagai tanda nanti titik-titik di sini. Naskah terlihat kacau, tapi nggak jadi masalah, biarkan aja dulu. Kemudian kita set ini jadi yang right-nya,
right tab, kita pasang di paling ujung. Ini target untuk halaman, nomor halamannya nanti di paling ujung, sehingga arahnya dari kanan ke kiri. Setelah beres menentukan yang 3 hal tadi, kemudian klik di sembarang tempat. Yang kata pengantar dengan daftar isi, ini kan formatnya sama, format pengaturan tabnya sama, sehingga kita tinggal mengklik pada tab indent ini, di double klik. Ini ukurannya 13,33, dipilih. Kita target ketika ditekan tombol tab, dari batas sini ke sini itu ada titik-titik, sehingga ketika tombol tab difungsikan maka akan muncul titik-titik. Supaya muncul hal tersebut, kita pilih nomor 2 ini, kita tekan OK. Kemudian supaya tidak rapat ke teks yang titik-titik tadi, kita kasih jarak dulu pakai spasi 1 kali, spasi, kemudian tekan tombol tab. Untuk ke halaman kita tekan lagi tombol tab. Misalkan ini halaman I1, I nya huruf kecil, I1. Kemudian yang daftar isi juga sama, kita spasi tab I2. Yang untuk bab, ini bab 1, bab 3 dan bab 1, bab 2 dan bab 3 ini sama formatnya kalau kita lihat, sehingga sebagai acuan kita lihat yang bab 3, karena bab 3 ini paling panjang kata dibandingkan bab 2 dan bab 1, sehingga kita pasang tab indent yang left untuk jarak dari bab 3 ke judul kesimpulannya. Misalkan kita pasang di sini, sehingga ada jarak dari angka 3 ke kesimpulan. Kemudian kita set juga ini antisipasi takut-takut kalau ada bab lebih dari 1 baris. Dilepas. Kemudian kita double klik kembali yang indent yang ini, kita pilih yang 13,33, pilih titik-titik ini, oke. Dari ujung kita tekan spasi, spacebar, kemudian di tab untuk nanti halaman. Karena bab 2 dan bab 1 sama, jadi dari baris yang bab 3 ini tinggal kita tempatkan kursor di baris tersebut, klik format painter yang ini, klik, kemudian tujuan yang editing yang samanya itu yang mana, misalkan bab 2 ini, maka diklik di area baris bab 2 tersebut, diklik, maka akan otomatis format bab 2 ini bentuk indentnya itu akan sama dengan bab 3 ini. Jadi di sini tinggal kita tekan spasi, tab. Bab 1 sama dengan bab 2 dan bab 3, sehingga dari area ini tinggal kita klik format painter, arahkan ke bab 1, klik dari ujung, spacebar, tab. Untuk bab 3 ini bisa kita geser dari sini seperti ini, sehingga ini lurus, yang ini tempatkan sini supaya ngepas. Sekarang kita tinggal double klik di 13,33, kita targetnya pakai titik-titik, oke. Dari ujung spasi tab, spasi tab. Yang ini juga sama. Nah, ini tidak bisa di format painter, karena kalau kita pakai format painter akan lanjut dari B itu akan ke sini jadi C, jadi D. Jadi kita ini masing-masing. Selain ini digeser, bisa juga dari keyboard kita tekan Ctrl M. Nah, seperti ini. 2 kali Ctrl M. Ini kalau kita lihat sudah lurus. Jadi kita tinggal double klik ini. Seperti tadi, oke. Spacebar, tab. Ini juga sama, spacebar, tab. Bab 3 yang bagian AB nya sama, tinggal kita tekan Ctrl M. Ini sudah lurus, kita cek kembali, takut tidak lurus, double klik 13,33, pakai titik-titik, oke. Spasi tab, yang saran juga sama, spasi tab. Nah, kemudian yang daftar pustaka, kalau kita lihat itu formatnya sama dengan kata pengantar atau daftar isi yang ini.
Jadi terserah mau dari yang kata pengatur daftar isi, kita tempatkan kursor, klik format painter, tempatkan ke daftar pustaka, klik spasi tab. Nah, sekarang kita tinggal mengisikan nomor halaman. Misalkan ini halaman 1, ini halaman 5 misalkan, ini halaman 8 misalkan, ini halaman 8, ini halaman 10, ini halaman 13, ini 13, ini 15, ini 19 misalkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini penebalan halaman ini sudah pasti lurus dan halamannya pun arahnya dari kanan ke kiri. Nah, demikian cara membuat daftar isi memanfaatkan fasilitas tab.